Yang tiga nama tadi kamu bilang Lautaro, Lukaku sama Osimhen. Osimhen kan? Eh sebenarnya ini eh apa namanya? Declare di awal aja. Kalau misalnya aku sendiri secara subjektif, kalau misalnya membandingkan striker di Italia itu agak-agak agak-agak apa ya? Bukan apatis apa ya? Skeptis. Skeptis gitu kan? Ah, Skeptis karena kalau misalnya kamu bandingkan yang Lukaku tadi ya, eh, kok bisa misalnya gitu dia masih ada perform lah di Napoli gitu kan. hmm, Tanpa misalnya jadi mendiskreditkan pemain yang memang benar-benar jago kayak misalnya Lautaro Martinez ataupun Victor Osimhen pas di Napoli. hmm. Eh, bahkan seorang Mirko Vukinic aja di Juventus ya itu bisa bermusim-musim loh, ya kan? Dan jangan lupa Vincenzo Yaquinta. Iya, ya kan? Iya, Jadi iya, iya. memang terlepas misalnya memang kualitasnya mereka itu cocok bermain di sana, sekalipun misalnya secara performa individu kalau dibandingkan dengan apakah masih di top level seorang striker, iya, iya memang cocoknya mereka di sana gitu. Bukan berarti misalnya kenapa tadi aku bilang skeptis karena Lukaku yang sekarang ini bukan Lukaku yang kayak di Everton ataupun di Chelsea. awal-awal Ah, musim di United United gitu ya. kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi tapi bukan berarti yang Lautaro Martinez yang di Inter yang kamu bilang tadi itu yang mirip seperti Carlitos Tevez itu jadi kualitasnya rendah, Sama. bukan Iya, gitu. iya, iya. Ya Oke. kan? Bukan rendah, Hmm, tapi hmm. memang kalau misalnya dilihat dari tiga striker ini ya sudah pasti nomor tiga itu sudah di booking sama Lukaku kan. Posisinya kan. Karena sudah habis sebenarnya gitu. Karena perbandingannya tadi Fukinik aja di Juventus itu bisa bertahan selama itu gitu dan bisa perform gitu kan. Karena Iya, memang iya. pemain-pemain yang tipikal dia kayak Edin Dzeko. Habis dari City Ke jadi Roma. Eh, tempat tandemnya di Inter sama di Lautaro Inter ya, ya. Martinez gitu kan. Iya, iya. Kemudian sebenarnya masih banyak striker kayak Oliver Giroud juga masih ke Milan masih tetap perform juga gitu. Hmm, Tapi hmm. kalau misalnya dilihat memang secara variasi striker harus diakuin pilihan-pilihan di Liga Italia atau Serie A itu lebih Lebih banyak. bervariasi dibanding dengan Hmm, di Liga Inggris gitu kan. hmm. Eh bervariasi dalam hal karakter bermain gitu. Kayak contoh misalnya kalau di Liga Inggris kayaknya tipikalnya lebih banyak yang sama kayak mungkin kalau Haaland kayak dengan Chris Wood itu hampir-hampir mirip kok tipikalnya gitu ya memang di kotak penalti. Tunggu, Bedanya sebentar, sebentar. iya kan. Aku masih mencerna membandingkan Erling Haaland dengan Chris Wood. Harus Tapi diakuin kan musim tapi ini iya, tapi itu benar karena ya musim ini yang kamu bilang Chris Wood bersama Forest eh, bagus dan iya Chris eh, Wood di FC 25 lebih sering MOTM, Pak. iya kartunya Haaland itu cuma awal awal FC 25 doang tuh ada habis itu Iya, nggak iya. ada lagi kartunya kan Di cover aja dia, Pak. iya jadi memang kalau di pilihan striker nomor 9 ya ya Serie A lebih menawarkan banyak variasi gitu. Apalagi kayak contoh mungkin yang sekarang itu siapa strikernya Retegi kan masuk Eh, kalau nggak salah masuk Atalanta. dalam jajaran top skor juga kan Ya, di Serie A gitu kan. Kemudian di eh, Roma tuh siapa strikernya? Roma itu Di nggak depannya tahu Dybala di siapa ya? bala. Oh Nggak si nggak. Anu, Doivik, Oh iya, Arte Martin Martin, ya, ya. Doivik gitu Iya, kan. iya, 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 Martin Arte Doivik juga. kan. Oh iya, itu juga Eh, tuh ya. Betul, betul, betul. Hmm. Kemudian di Atalanta ada Malukman yang awalnya kayaknya bukan pemain dari mana-mana gitu tiba-tiba perform juga di Atalanta gitu kan. Sementara kalau misalnya kita bandingkan dengan di Liga Inggris Hmm. praktis kayaknya bisa kelihatan itu kalau misalnya memang secara keseluruhan tim itu perform gitu. Secara keseluruhan tim gitu. Secara Sementara unit kalau ya, misalnya secara unit iya ya. secara kalau misalnya di Liga Italia kan kalau bisa kita lihat kok kalau misalnya Retegui ataupun misalnya eh
dari Lazio misalnya kan, dulu di zamannya Immobile gitu kan, Mm. bisa tetap masuk dalam jajaran eh, top skor, artinya setidaknya secara apa ya, performa individu gitu. Sementara kalau di Liga Inggris kayaknya ya kalau misalnya secara unit tidak apa, tidak bisa mendominasi, strikernya juga kan akan tenggelam juga, nggak akan ada kelihatan ke permukaan gitu. Sama kayak Hmm. misalnya eh siapa? Ya contoh paling real itu sih Halan ini sih, Halan, nggak kayaknya nggak banyak yang bisa memprediksi City dan Haaland musim ini nggak bisa Hmm. memberikan perlawanan kan. Valid, valid, valid. Melihat dari superiornya mereka 2 musim terakhir, apalagi treble mereka musim lalu tuh, 2 musim lalu ya, Dua musim musim lalu lalu, kayaknya kan, musim enggak, 2 musim lalu. 2 musim lalu Eh, ya, enggak musim musim lalu musim kan lalu, mereka yang terakhir musim juara lalu kan, ya, musim iya kan. lalu, musim lalu. Dari treble Enggak, bukan yang 2 musim lalu. Musim lalu Madrid juara Champions. eh, yang tapi Dua musim musim lalu mereka lalu. juara Liga Inggris ya. Musim lalu juara Liga Inggris ya. Ah, jadi sebenarnya dari dua musim terakhir ini nggak ada yang bisa menyangka gitu, dan dilihat dari faktor cedera juga nggak pernah kayaknya Halan yang diberitakan ataupun kita lihat kena cedera panjang gitu kan. Hmm. Selalu jadi starting juga gitu. Bahkan dari saingan malah harusnya dia lebih lebih punya kesempatan banyak setelah Julian Alvarez ke Atletico Madrid malah, ya kan? Hmm. Ya, Hmm. 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 praktis nggak ada saingan gitu. Jadi kalau dari yang kita bandingkan tadi, eh, Lautaro, Osimhen, Lukaku, karakter bermain memang kalau dibilang secara kebutuhan tim, Lautaro lebih banyak memberikan opsi ke di timnya gitu, karena dia bukan tipikal yang, dia lebih dinamis kan secara Ya. pergerakannya. Hmm. Sementara kalau kita bandingkan kayak striker nomor 9 klasik itu lebih statis di daerah kotak penalti gitu. Hmm. Dengan dengan yang kamu bilang perbandingan antara karakter antara striker di Liga Italia Serie A dengan Hmm. Inggris itu yang sebenarnya lebih banyak dengan di Serie A. Hmm. Sementara di Inggris itu terkesan lebih monoton gitu. Tapi Hmm. secara unit harus berfungsi semua kan. Hmm. Ada nggak yang bisa kamu simpulkan dari Hmm. kenapa kenapa nomor 9 di Serie A itu masih masih laku? Hmm. Hmm. Tapi kenapa di Liga Inggris itu di Premier League itu nomor 9 itu tuntutannya terlalu tinggi gitu. Keingat lagi dengan striker-striker di Hmm. era 90-an 2000 gitu. Hmm. Dwight York dengan Andy Cole itu Hmm. sebenarnya dua pemain yang karakter bermainnya sama. Dan Hmm. dua pemain ini nomor 9 tapi Bisa saling melengkapi. bisa saling melengkapi dan karakternya Hmm. mirip gitu. Hmm. Kalau misalnya kita Hmm. lihat di Italia kan, Hmm. Del Piero dengan Trezeguet itu memang Juve Hmm. main dengan 4-4-2 tapi Del Hmm. Piero itu lebih sering di belakangnya Treze kan. Hmm. Begitu juga dengan Roma Hmm. ada Del Hmm. Vecchio, Batistuta, Montella, Hmm. di belakangnya ada Nakata, gitu kan. Hmm. Hmm. Di Inggris dua pemain ini Hmm. Alan Shearer sama Chris Sutton lah 90-an Hmm. gitu. Tandem karakternya mirip Hmm. gitu. Jadi Hmm. sebenarnya eh, apa ya di Liga Inggris pun sebenarnya dulu terlepas dari kulturnya yang kick and rush, Hmm. tapi pemain yang apa yang apa Hmm. namanya karakternya mirip itu jadi kok. Hmm. Jadi sebenarnya Hmm. apa yang berubah dari Inggris gitu? Hmm. Sementara Eh, Italia itu masih bisa hmm. mempertahankan tren yang sama, yang bertahun-tahun Hmm. lalu itu masih ada gitu, sudah ada gitu. Hmm. Oke. eh yang pertama tadi yang khusus yang Liga Inggris ya. Contoh kayak Andy Cole dengan Dwight York, kemudian di Chelsea kayaknya dulu ada Hasselbank dengan Eder Gudjohnsen.
Kemudian di Arsenal ada misalnya Bergam. Ian Wright dan Oh iya, right, ya ya. Bergkamp gitu kan. Iya iya iya. Iya. Mungkin ya ini salah satu pergeseran dari apa ya? Dari dulu ada itu yang dua striker itu, tapi ada namanya center forward dengan second striker, Ah, iya iya. ya kan? Iya iya. Jadi sementara kalau sekarang itu ada ST striker dengan cam aja kan, dengan attacking midfielder gitu kan. Nggak Iya. ada tuh second striker gitu. Sementara kalau yang sekarang ini di Liga Inggris yang sekarang ini kayaknya jarang banget kita ngelihat yang ada title pemain yang kayak gitu kan. Dan ini sebenarnya aku bisa maklumin kenapa dulu ada dua dua sosok penyerang yang bisa ditempatkan dan itu works, sementara sekarang tidak ada. Sekarang kayaknya jarang kita ngelihat ada satu tim yang second line-nya itu eh, punya pemain yang spesialis kayak long range shooting gitu. Eh, Kenapa yang dua dulu itu works? Karena memang kayaknya kayak dulu zamannya Paul Scholes, kapan ada shooting dari luar kotak penalti memang butuh eh, sosok di depan gawang yang siap menyambut kalau bola muntah gitu kan. Nah, Hmm. pertanyaan yang bergesernya ke Liga Italia, kenapa hal itu masih bisa diteruskan di Italia gitu kan? Kalau Hmm. menurutku sih karena di Liga Inggris itu pakem backnya itu le- terlalu kaku, empat orang gitu. Sementara di Liga Italia lebih bervariasi, ada yang pakai pakem tiga back, tiga center back, ada yang empat center back gitu. Jadi lebih ada, bukan lebih ada, mungkin dalam tanda kutip memang dipaksa nggak bisa hanya satu orang yang ditempatkan di depan, harus ada yang mendampingi di depan karena dengan misalnya kayak contoh Inter lah yang pakai sistem wingback kan, Di Hmm. Marco di kiri dan Dumfries di kanan. Dumfries, iya ya. Ya, memang satu yang ditekankan itu masalah transisi permainan, dan kapan misalnya dua wingback ini support ke depan, ya harus sudah ada yang menunggu di kotak penalti gitu, di kotak penalti satu dan di depan kotak penalti satu gitu. Nah, kalau misalnya di Inggris kayaknya karena pakem back-back yang dihadapin itu kayaknya merata semua empat back, eh jadi mau nggak mau memang sekarang itu di Inggris apa ya dibilang itu yang mengunggulkan jumlah pemain di tengah gitu. Anu, eh Numerical advantage. numerical advantage, iya ya. Jadi kalau yang dulu kan memang di kick and rush itu memang yang sporadis yang kayaknya nggak peduli mau dua lawan tiga gitu kan. Yang penting misalnya kalau ada transisi menyerang, pemain di depan itu ya bisa klinis gitu kan. Sementara kalau di Liga Italia itu masih bertahan mungkin karena memang variasi dari struktur formasi itu nggak yang empat back semua atau enggak tiga back semua. Ada yang pakai sistem 4-3-3 kayak Juventus kalau nggak salah itu setelah Thiago Motta tuh dia pakai 4-3-3 gitu kan. Hmm. Kemudian Roma juga dari Mourinho ke yang sekarang siapa ya? Ah, Eh lupa aku namanya siapa. eh, Ya itulah gitu kan. Pakai nggak yang mereka lebih 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 dinamis masalah pemilihan formasi gitu. Kalau Hmm. kita bandingkan dengan Amorim kan dia memaksakan 3-4-3-nya babak belur kan. Iya iya. Karena memang Iya. dia cuma sendiri pakai itu di Liga Inggris gitu kan. Sementara kalau Hmm. di Liga Tali itu biasanya kayaknya lebih bervariasi, nggak cuma satu satu tim yang punya pakem seperti itu, tapi banyak yang punya variasi seperti itu gitu. Jadi mungkin kalau aku lihat di Liga Inggris kenapa nggak bisa, karena memang kayaknya dulu itu ada sosok yang dibilang second striker gitu. Kalau sekarang kayaknya bukan second striker lagi dibilang kan, tapi apa? False nine nih bilangnya kan. False nine, false nine, false nine. False nine-nya pun kayaknya sebenarnya bukan Bukan yang false nine. sendiriannya dia kan. Iya, iya. Bukan yang ada temannya striker di depan kan.
gitu. Bukan, Tapi bukan, bukan. jadi kalau yang sekarang itu misalnya cuman second striker aja, nggak ada CF-nya gitu, center forwardnya nggak ada gitu. Sementara kalau di Liga Italia mungkin kan karena memang tadi itu pemain-pemain uzur tuh kan bisa terutilisasi di sana kan. Nah, jadi biasanya memang yang uzur-uzur ini yang dibikin di ujung kan, yang memang untuk nerima-nerima bola gitu, Zeko gitu kan, Giroud gitu kan. Nah, ya mungkin itu juga salah satu faktor yang kenapa pemain-pemain uzur itu bisa bisa perform di Liga Italia gitu kan, karena memang masih ada pakem yang seperti itu. Nah, kalau Hmm. misalnya mungkin bisa jadi kayak zamannya Zeko nggak ada, cuman Lautaro Martinez yang dipasang, ya tipikal-tipikal back Italia yang punya yang fisikal gitu Taktikal ya. eh yang iya yang nggak bakalan jalan gitu kan, yang harus memang kasih ada memberikan dua dua tipe penyerang yang berbeda kan, jarang yang Iya, iya, iya. sama tuh kan, Iya, iya. pasti ada yang tinggi ada yang kecil gitu kan, ada Iya, yang iya, lambat iya, ada yang iya. cepat gitu kan. Iya, 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 iya. Betul, Gitu betul. kan sebenarnya ininya formatnya kan. Betul, Jadi betul, betul. eh makanya mungkin ini bisa jadi yang mengafirmasi kenapa yang lebih bervariasi striker-striker di Di Liga Italia Italia daripada di karena Inggris. iya karena biasanya kalau dua dia ya kayak gitu tadi tuh formatnya tuh. Kalau di Liga Inggris kan yes, ya kayak gitu sih, di West Ham United ada Michael Antonio kan. di 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 mana kita bisa Di sebutkan Crystal nggak Palace sebanyak ada Mateta. iya kan? Kayak gitu memang yang sebenarnya dibilang Falco yang gedebok pisang itu sebenarnya di Liga Inggris lebih banyak gedebok pisang kan, yang memang Iya, cuman iya, nunggu iya. bola doang kan Iya, gitu iya, kan. iya, iya, betul, betul, betul. Gitu jadi masalah yang tadi ya menarik juga yang kamu bilang masalah Dwight York sama Andy Cole. Ya kalau pikir-pikir aku keingatnya sih di formasi PS1 ya ada Iya, CF tuh kan, ada ada SS memang gitu ada kan, CF, ada SS. gitu Iya, kan. iya. Nah, kayaknya sekarang nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu gitu. Cuma ST aja, iya. Iya Mm, cuma ST kan dibilangnya. mm, mm. Hmm. Eh, jadi, sebenarnya dengan eh, monoton, bisa nggak kita bilang kalau Hmm. Liga Inggris itu Hmm. taktik atau skema atau blueprint dari dua Hmm. puluh tim itu, oh ada satu tim lagi yang sebenarnya selain Amorim Hmm. meskipun babak belur tapi konsisten Hmm. dan istiqomah dengan taktiknya gitu. Ah, coba. Ipswich Town. Hmm. Tapi dengan ya Hmm. berarti bisa ya kita bilang kalau Hmm. Premier League itu taktik Hmm. dari 20 timnya itu bisa dibilang hampir monoton, blueprintnya sama, eh, Hmm. karena rata-rata hampir semuanya mengandalkan atau kokoh dengan four in the back kan. Ada yang Hmm. klasiknya Iya. Premier League, Hmm. Hmm. klasiknya Inggris gitu. Yang akhirnya membuat eh, Hmm. striker nomor 9 itu Hmm. berevolusi dari yang harus cuma bisa di kotak penalti akhirnya harus turun Hmm. untuk buka ruang gitu. Hmm. Jadi kita bisa Ji- sepakat, bisa mengakui, bisa ngomong seperti itu ya. Iya, itu bisa terbukti sebenarnya dari kalau misalnya tim Liga Inggris menghadapi tim liga lain di pentas Eropa, itu jarang kita lihat tim Liga Inggris itu bisa mendominasi kan. Mau dibilang Iya. misalnya kalau tim Liga Inggris itu yang paling enak ditonton, iya. Tapi kapan misalnya lawan tim Liga Spanyol atau tim Liga Italia, itu jarang loh yang mendominasi gitu, yang memang yang seharusnya gitu yang kita glorifikasi Liga Inggris ini liga terbaik gitu kan, yang paling enak ditonton Iya, 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 gitu iya, kan. iya. Iya. Tapi nggak pernah yang bisa mendominasi, bahkan jangankan mendominasi misalnya, kayaknya lebih 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 kayak lebih sering kayak dikucing-kucingi dalam tanda kutip lah sama Liga Italia Wih. misalnya kalau ketemu Liga Inggris kan. Itu mungkin hasil dari yang tadi yang kamu bilang kekakuan tadi masalah struktur dan yang taktikalnya tadi, karena memang Hmm.
kayaknya evolusi yang eh, sepak bola di Liga Inggris itu bukan masalah eh, bagaimana sepak bola itu seharusnya, tapi yang bagaimana sepak bola itu yang menghibur itu aja kayaknya. Hmm. Kekayaan strateginya kalau misalnya kita bandingkan dengan tim di Liga Italia dengan Liga Spanyol lebih di atas dibanding dengan Liga Inggris karena memang Liga Inggris yang dituntut kan sebenarnya menghibur kan. Hmm. Bisa Hmm. jadi Hmm. ya, aku nggak tahu menghiburnya itu karena memang kita lihat cara bermainnya atau memang dari broadcasting aja, ya Hmm. kan? Jadi karena Debatable. broadcastingnya sudah enak kita tonton, mata kita ini tertutup sebelah atas bagaimana sebenarnya sepak bola yang seharusnya gitu, Hmm. ya kan? Hmm. Hmm. Contoh misalnya kayak City-nya Pep inilah, Hmm. ya kenapa yang musim ini kayak melempem dia eh, dari performa City kayaknya nggak awalnya kita di match day 20 walaupun agak tersiap kita Masih kayak masih masih punya optimis. keyakinan kan optimis Yes. nanti bakalan dibalap kok ini barang ini kan. Nah, ya ya mungkin itulah hasil dari yang sebenarnya sepak bola yang seharusnya yang diterapkan itu ya bakalan luntur dengan waktu gitu kan. Dan Hmm. kayaknya nggak yang makanya kalau masih ada yang bandingkan Sir Alex dengan Pep Guardiola, ya kalau misalnya mau dibandingkan tuh mau durasi yang berapa lama mau dibandingkan gitu kan. Kalau mau mau lama-lamaan ya coba kasih media itu 26 tahun ngelatih satu tim gitu kan. Mau jadi apa dia kan? Jadi Ya, 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 ya. jadi mungkin ya bisa jadi ya yang kita terlena dengan Liga Inggris itu ya karena yang broadcastingnya gitu kan. Ya Hmm. padahal sebenarnya kita kalau misalnya kita lihat ya sangat kaku atas perubahan sepak bola ataupun misalnya belum saatnya berubah tapi gaya-gayaan udah mengadopsi pengen sepak bola kayak ini sepak bola kayak gini gitu kan. Padahal sebenarnya Hmm. di Liga Italia masih yang bisa kita lihat ada 3-5-2 ada yang pakai yang tadi format-format striker dua striker satu di belakangnya gitu kan. Iya. Kemudian di apa di Liga Spanyol tipikal-tipikal kayak apa ya Barcelona yang Rafinha Bahkan kemudian Barcelona Gavi. pun bisa Hmm, bisa bisa menggunakan seorang Robert Lewandowski loh. iya. Barcelona loh. Barcelona yang kita kenal identitasnya Eh, itu cuma tiga pemain di depan, eh, tapi semuanya bisa turun hmm, bantu dan hmm, dari situlah kan sebenarnya istilah false nine muncul pada saat hmm. eh, Frank Rijkaard atau Siapa? Guardiola eh, yang menerapkan Messi jadi false nine pertama kali itu. Aku lupa. Guardiola. Guardiola ya, berarti yang pas final Hmm. Champions 2011 Wembley ya. Itu kan eh, di situ betapa luasnya Messi sebagai nomor 9 tapi hmm. dia false nine gitu. Hmm. Bahkan sekarang Barcelona Hans Barcelona Iya. Barcelona inilah sebenarnya yang anomali. Untung kamu sebutkan. Eh, Bayangkan Barcelona di tangan eh, seorang manajer dari Jerman. Jerman, Pak. hmm. Jerman loh. Hmm. Nangani tim Spanyol. Pakai Eh, seorang Robert Lewandowski yang usianya sudah eh, 30 berapa? 35 tiga kayaknya. enam tiga tujuh kayaknya. 36 37 Pak. Hmm. Moncer. Berapa kali jadi TOTW dia itu? Jadi memang bisa jadi ya. Ya mungkin karena kita sudah terlahir menjadi versi Liga Inggris gitu kan. Yang ya ya memang kalau tim-tim di Inggris itu ya bahkan mungkin ya, akhirnya itu ke timnasnya ya. Iya. Ke Hmm. Inggris sendiri ya mungkin kalau misalnya dibilang pencapaian yang final Euro 2000 22 kemarin, 2000 apa 24 24 2022 24 gitu kan. Eh, 24 kemarin. 2024. ya mungkin itu kan karena negara lain lagi bapuk aja gitu makanya mereka bisa sampai final gitu kan. Karena walaupun timnas Inggris sampai final kayaknya nggak ada yang kita lihat permainan yang memang zaman-zaman gimana Spanyol
berturut-turut back to back juara Euro, juara Piala Dunia gitu kan, yang memang superior secara tim ya, yang memang bisa kita menilai ini tim pantas juara Iya gitu. iya iya Ing iya 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 kan? iya, betul 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 Inggris itu kayaknya memang hanya sekedar nama aja, nama pemainnya aja kan. betul betul betul. Nggak ya ada nggak ada permainan hasil yang hasil akhir yang memang layak sekali nih Inggris menang gitu kan, atau layak ini juara gitu kan. Enggak gitu kan. Jadi ya yang menjadi pertanyaan, nggak tahu kita apakah memang sepak bola Inggris itu akan seperti ini Ah, terus gitu kan, atau akan ada twistnya nanti yang bisa membuktikan dengan kapan misalnya tim Liga Inggris berhadapan dengan tim-tim dari liga lain itu bisa apa mendominasi gitu. Karena yang sekarang ini ya kita bisa sama-sama ngakuin lah, glorifikasi kita atas Liga Inggris dengan bandingkan dengan liga lain itu ya memang masalah hiburannya kan lebih lebih enak ditonton gitu. Karena sebenarnya memang yang ya harus kita akuin, walaupun misalnya kita bilang lebih seru nonton Aston Villa lawan Bournemouth dibanding dengan Juventus lawan AS lawan Roma misalnya AS kan, Roma, iya 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 iya. eh, ya karena memang dari segi karakter stadion itu udah mempengaruhi. Hmm. Di Liga Italia masih ada trek lari gitu kan. Wah Jadi ya. atmosfer penonton yang kita dengar di TV itu pun kayak nggak ada gitu dibandingkan dengan di Villa Park misalnya kan. Gitu. Jadi Oke. memang kemasan-kemasan itu yang membutakan kita sama atas eh, sebenarnya sepak bola yang diterapkan tim Inggris ini ya hanya sekedar main bola gitu kan. Apakah nanti akan ada pelatih yang bisa invention lah, yang bisa membawa perubahan gitu. Dulu kan awalnya di Zerbi-nya kan, yang tahu-tahu Iya. sekarang itu udah di Prancis gitu kan. Gitu. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya kita mau ngelihat sepak bola atau misalnya karena kita juga udah nggak ini udah tinggal menunggu akhir musim di Liga Inggris, ya kayaknya musim depan akan akan sama aja kayaknya gambaran dari musim ini berlanjut karena kalau kita lihat kayaknya pergerakan-pergerakan transfer dan pergantian pelatih juga kayaknya akan minim. Jadi kemungkinan besar sih sepak bola yang sekarang ini di Liga Inggris akan sama juga di musim depan sih. Hmm. Iya, kalau misalnya mau dibikin analogi itu Liga Inggris itu eh Liga Inggris sama Liga Italia itu Liga Inggris dan Liga Italia atau La Liga itu ibarat Hmm. kaleng kongguan. La Nah. Liga sama Serie A itu kalau dibuka isinya ya biskuit kongguan itu. Nah, Inggris Eh, dibuka isinya eh. cuma dua Pak, opsinya antara rengginang atau benang-benang jahitan mama. Tinggal pilih, dia mau lihat mau main yang mana. Tapi kalau misalnya kita mau balik ke sedikit ke pembahasan awal ya, Hmm, eh menurutmu eh striker striker klasik dulu misalnya di 2000-an awal ataupun di 2010-an mm-mm. eh yang bisa menjadi satu sosok apa ya? Jadi gambaran Liga Inggris itu ya striker top untuk di Liga Inggris itu ya ini contohnya kamu ada nama nggak yang bisa menjadi jadi Oh, wajah dari Liga Inggris gitu? wajah dari Liga Inggris yang maksudnya ini Iya, kan identitas Premier League kan, identitas Liga iya Inggris betul. ya. Nggak tahu Iya. kenapa di kepalaku yang ada yang muncul tuh pertama kali pada saat kamu nyebut itu adalah Mark Hmm. Viduka. Ngeri kali. Alfi duka, Pak. Iya, sebenarnya kalau Mark Viduka itu di awal 2000-an itu kayaknya kita masih sempat ya anu ya Masih masih nonton dapat masih ininya. dapat kan Iya, iya. Mark Viduka, Harry Kewell gitu kan. Iya, iya, Eh iya, iya. iya. Ya memang ya itu mungkin kalau misalnya kita mau sedikit flashback tapi
nggak akan banyak Short term, mungkin yang bisa short tercapture. term itu, Hah? iya, Iya, short short term term itu kan kalau ya. Mm-mm. Tapi kalau Ya, yang kamu bilang eh, apa kayak secara general yang wajah hmm, nomor 9 di Premier League, hmm, hmm. Drogba lah kayaknya, Drogba ya. Drogba lah kayaknya. Hmm. Menurutmu Rooney itu Ah, nomor berapa? si kawan ini, aku tadi ingat dia loh, cuma lupa karena aku bahas yang lain nggak bahas sana. Kamu nyebut iya ada si bapak ini ya, Rooney. Rooney itu Jadi, sebenarnya Rooney itu eh, sebenarnya eh, hasil dari eksperimen Sir Alex Ferguson yang hmm, yang nggak mau mengulangi kesalahannya pada saat dia membeli Juan Sebastian Veron, hmm, akhirnya diutilisasi lah Wayne Rooney itu. hmm, Tapi karena dia kurang puas dengan hmm, performa Rooney, akhirnya hmm, didatangkanlah striker lain, ketutupan lah Rooney itu. hmm, Tapi nggak tahu gimana. hmm. Aku nggak tahu. Aku nggak bisa menentukan Rooney ini nomor 9 atau nomor apa gitu. Karena ada satu musim yang Hmm. dia ngegendong United Hmm. 2000 berapa? 2010 kayaknya dia 2010. 2010 yang dia menggendong United seorang diri sama seperti Van Persie pas menggendong United 2013. Hmm. Iya. Bisa bisa dibilang mungkin nomor 9 Rooney. Cuma Hmm. Rooney. Rooney itu Rooney yang mana nih? Ada Rooney Bota, Rooney Bully, Rooney habis Eh, transplantasi. Rudy Binal yang lagi yang yang memang apa, Yang yang suka kaki mulu nih tantrum aneh. kan. Aduh, itu nomor 9 sih itu kalau itu. Nah, kalau kalau menurutku ya, jadi ini uniknya Rooney nih dibanding dengan nama-nama yang lain. Jadi kayak Drogba misalnya, Viduka, Alan Torres. Shearer misalnya kan, Torres. Itu mereka yang memang murni striker nomor 9. Iya, iya, iya. Nah, uniknya aku bilang adalah striker nomor 9 itu dia hanya kalau sudah dia label striker nomor 9, dia hanya itu aja bisanya. Nah, Iya, iya, Rooney Rooney dia bisa jadi striker nomor 9. iya. Bedanya itu ya. Jadi Hmm. dia bukan dia Dia kan dia nomor bisa 9 jadi murni. striker nomor 9. Hmm. Dia bukan nomor 9 murni gitu. Hmm. Karena kayak yang kamu bilang tadi, kalau kita flashback di runtunan historikalnya di United kan, ya dia awalnya yang pada saat satu musim dua musim dia pakai nomor punggung 8 gitu kan. Oh, iya. Dia bertandem dengan Van Nistelrooy gitu kan. Luis Saha. Kemudian Luis Saha berganti, kemudian dia menggendong pada saat United yang punya jersey home victory. Iya, iya, iya. Itu dia yang Iya. betul-betul menggendong kan. Di Hmm. situ dia yang bermain nomor 9 memang single fighter gitu kan. Hmm. Jadi kenapa misalnya Rooney ini jarang jadi pemberitaan, jadi apa ya, sosok pemain yang berpengaruh di Hmm. zamannya, Hmm. Terlalu itu komplit, yang Pak. eh, iya, Terlalu komplit. terla- terlalu, terlalu apa ya, em, mungkin kalau misalnya dibilang kalau kayak striker yang lain punya spesifikasi khusus gitu kan, Iya. sehingga pada saat ada diskusi-diskusi masalah siapa yang paling ini, siapa yang paling ini gitu kan, Muncul jarang lah nama nama-nama itu. Rooney Ya. naik gitu kan. Betul, Nah, betul, betul. jadi uniknya Rooney itu memang dia bisa menjadi nomor 9, bisa jadi second striker, bisa di posisi format 4-3-3 gitu. Jadi Hmm. kalau misalnya aku menilai sih, untuk wajah striker di Inggris itu awal 2000-an sampai 2010, aku sih ngelihatnya Wayne Rooney sih kalau aku menilainya gitu. Bener nih ya. Hmm. Hmm.